Saudara-saudari, ada beberapa titik poin penting dari kisah Injil hari ini dalam rangka Hari Raya Penampakan Tuhan. Yang utama itu adalah kata raja itu muncul berkali-kali, ya. Raja Herodes, Raja Yahudi, dan mungkin kita juga suka menyebut para majus ini tiga raja. Apa yang kita bisa lihat dari peristiwa ini adalah keanehan. Ada Raja Herodes yang sudah berkuasa, mendengar isu ada Raja Yahudi, calon Raja Yahudi yang bentuknya masih bayi. Itu kok orang itu, raja yang besar itu bisa dengki sedemikian rupa, ya, bisa iri sedemikian rupa kepada anak bayi yang baru lahir. Harusnya kalau kita orang dewasa ngelihat baby yang baru lahir, ya, bayi yang baru lahir, itu kan kita pasti langsung hatinya gembira, lalu kita akan bermain dengan baby itu, tang ting tang ting tang ting tung, tang ting tang ting tang ting tung, gitu kan? Itu kan harusnya sikap orang dewasa kayak gitu. Kok ini ada orang dewasa yang sudah jadi raja, iri hati sama jabang bayi yang baru lahir? Pasti ini ada suatu error dalam diri Herodes yang baik untuk kita lihat juga apa benih dosa di balik itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, di dunia ini kita sepertinya diajarkan berkompetisi, ya. Yang satu mengalahkan yang lain, aku lebih hebat daripada yang lain, aku lebih kaya daripada yang lain, lebih sukses, rankingku juga di kelas lebih hebat daripada ranking temanku, dan sebagainya. Ini yang kadangkala menjadi godaan kita hidup di dunia. Dan bahaya berikutnya adalah efek dari kompetisi itu adalah iri hati. Kitab suci sudah mengatakan berkali-kali, pangkal dari kejahatan itu adalah iri hati. Kita iri, ya. Bapak Ibu, saya nggak mungkin sebagai Romo sudah 47 tahun, ya. Sudah punya banyak pengalaman, tugas ini dan itu, saya iri hati ataupun saya misalnya takut karena nanti si Frater Wilson akan merebut kekuasaan saya, atau si Frater Daniel, atau Frater yang baru di Puruhita lah, Frater Romo Romanus yang kelas 0. Saya takut nanti jabatan saya diambil oleh Frater Puruhita yang ada di sana. Ini nggak mungkin, karena kenapa? Siklus dunia berganti. Romo Hadi, iya. Apakah Romo Hadi iri sama saya, Romo? Iya, Romo. Ah, iri. Iya. Di luar skenario nih. Romo iri kenapa sama saya, Romo? Ya karena Romo kan presiden direktur, ya kan. Saya kan juga kepingin, ya kan. Tapi hanya kepingin aja, tapi itu tidak real. Emang masih bisa Romo jadi direktur Samadi, Romo? Wah ya sudah, lebih baik untuk Romo saja, gitu. Ya. Sudah bukan masanya kan, Sudah Romo? bukan masanya. Kalau iri hati pada yang lebih muda itu kan, gimana? Ya kan? Ya, Romo Hadi cuma bercanda, dia iri hati sama saya. Ya, itu simbolnya. Ya. Nah, nampaknya demikian juga hidup kita manusia. Sehebat apapun Anda, seganteng apapun Anda, secantik apapun Anda, sekaya apapun kita, ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya mati juga ya, Romo, ya. Iya, mati juga. Ya. Ya. Mau hidup sudah tidak bisa karena sudah mati, ya kan? Ya. Ya betul begitu, Romo. Kalau hidup tidak bisa karena sudah mati. Ya. Itu kalimatnya agak muter-muter tuh, Romo. Ya. Kalau hidup tidak bisa karena sudah mati. Ya. Nah, Romo, Ya. orang di dunia ini mengejar apa sih, Romo? Yaitu pangkat, ya kan? Ya. Jadi menteri, sudah menteri, jadi presiden. Monggo sedangkan presidennya sudah ada, ya kan?
Tapi kan mau diganti Romo. Iya, Tapi Romo mau mengangkat presiden seumur hidup ya? Oh, enggak. Nggak Saya boleh, tetap Romo. Enggak bisa ya. Tapi harus ganti kan pada Ya, berebut harus Romo. ganti ya. Pangkat, jabatan, Kekayaan. Kekayaan. Nah, tapi kalau ujung-ujungnya kita semua akan mati Romo, Ya, sebaiknya kita menyiapkan apa Romo? menyiapkan batin kita. Karena kita ini tidak hanya hidup dari kehidupan sekarang, karena kita itu punya batin. Batin yang mempunyai suara yang terus akan mencela kita kalau kita berbuat salah. Mempersiapkan batin di hadapan Tuhan supaya kita bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan itu dengan baik ya, Romo ya. Semacam itu ya, betul ya. Romo sudah mempersiapkan Romo. Sudah ya. Sudah. Setiap waktu kita kalau sewaktu-waktu ada itu kan doa misalnya lo ya. Ya. Malaikat Tuhan kau yang diutus untuk melindungi kami, lindungilah, jagailah, dan tuntunlah aku di jalan Allah. Nah, ya toh? Ya. Malaikat tengah yang ketutus pamong kulo satu saking sekadar mandalem Gusti Allah dipun pasrah ing ngersa kulo aturi madangin jagi ngirit tuwin nuntun gesang kawulo. Amin. Nah, Kayak nonton wayang Romo saya. Itu pakai bahasa dewa ya Romo ya. Oh itu isi doanya Romo. ya. Jadi orang itu harus masuk ke dalam batinnya, Ke dalam batinnya, mempersiapkan dirinya berjumpa dengan Tuhan. Iya. Ya. Jadi jangan kita hidup seakan-akan kita nggak mati-mati ya Romo ya. Iya. Ya, karena ini saya kira hidup dengan perspektif kematian itu membuat kita dewasa dalam iman. Ya. Kalau orang itu hidup pikirnya mau hebat terus, mungkin dia nggak dewasa-dewasa juga dalam imannya. Tapi ketika orang mulai berpikir, mungkin suatu hari nanti cepat atau lambat atau nggak lama lagi aku akan mati misalnya.